Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan, Kang Maman adalah sosok yang akrab di mata warga. Setiap sore, ia mendorong gerobaknya ke alun-alun desa. Dulu, baksonya jarang laku, hanya beberapa orang yang mampir. Tapi setahun terakhir, semuanya berubah. Gerobak baksonya selalu penuh sesak. Bahkan orang-orang dari desa sebelah rela mengantri berjam-jam. Yang paling aneh, rasanya tidak ada yang bisa menolak bakso Kang Maman. Sekali mencicipi, rasanya seperti candu. Bakso Kang Maman itu beda, kata warga. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti ada daya tariknya. Namun, perubahan yang drastis itu mengundang bisik-bisik. Ada desas-desus bahwa Kang Maman melakukan sesuatu yang tidak wajar. Dia pakai pesugihan, bisik seorang ibu pada tetangganya. Mana mungkin tiba-tiba dagangannya lari seperti itu? Andi, seorang pemuda desa yang penasaran, mulai memperhatikan Kang Maman dengan lebih cermat. Dia sering makan di gerobak Kang Maman, tetapi ada sesuatu yang ganjil. Kang Maman selalu terlihat cemas, matanya sering melirik ke sekeliling seperti mencari sesuatu yang tak terlihat. Namun, setiap kali ditanya, Kang Maman hanya tersenyum, rezeki itu rahasia Tuhan, Dik. Tapi malam itu berbeda. Setelah selesai makan bakso, Andi memutuskan untuk mengintai Kang Maman. Dia bersembunyi di balik pohon beringin besar yang berada tak jauh dari gerobak. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, gerobak mulai sepi. Kang Maman tampak sibuk merapikan dagangan, tetapi tiba-tiba gerakannya berhenti. Andi merasakan udara di sekitarnya berubah. Hawa dingin menusuk tulang, dan angin berembus pelan membawa aroma anyir yang memualkan. Dari balik pohon, Andi melihat Kang Maman berjalan ke belakang gerobaknya. Dia mengeluarkan sesuatu yang tertutup kain hitam. Suara gumaman lirih terdengar, seperti orang melafalkan mantra. Dengan hati-hati, Andi mendekat, menyembunyikan diri di balik semak. Kang Maman membuka kain hitam itu, dan di dalamnya terdapat mangkuk besar yang berisi cairan merah pekat, menyerupai darah segar. Andi menahan napas, tubuhnya gemetar, tetapi dia tak bisa berpaling. Di tengah keheningan malam, terdengar suara gemuruh rendah. Dari arah kegelapan, sosok hitam besar mulai muncul. Tubuhnya tinggi menjulang, wajahnya tak berbentuk, hanya sepasang mata merah menyala yang menatap tajam ke arah Kang Maman. Suara berat dan serak keluar dari makhluk itu. Sudah waktunya, Maman. Kang Maman menunduk dalam-dalam, suaranya gemetar saat menjawab, "Sudah Tuan, saya sudah memenuhi syaratnya." Penglarisnya laris seperti yang kau janjikan. Makhluk itu tertawa pelan, tawa yang terdengar seperti geraman. "Kau tahu syaratnya, bukan?" Katanya lagi, "Jika kau berhenti, kau tahu apa yang akan terjadi." Kang Maman terdiam, air matanya mengalir. "Saya tahu," gumamnya lirih, "tapi apakah tak ada cara lain?" Makhluk itu mendekat, lalu mencondongkan tubuhnya ke arah Kang Maman. "Tidak ada, kau sudah terikat. Jika kau melanggar, aku akan mengambil semua, termasuk nyawamu." Seketika angin kencang berhembus, membuat daun-daun kering beterbangan. Sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma busuk yang menusuk hidung. Kang Maman terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. Ia menutup mangkuk itu kembali dengan kain hitam, lalu bangkit dan membereskan gerobaknya seolah-olah tak terjadi apa-apa. Andi tetap bersembunyi, tubuhnya kaku oleh ketakutan. Jantungnya berdebar kencang, tetapi dia tahu dia harus segera pergi. Dengan langkah perlahan, dia mundur, mencoba tidak membuat suara. Namun, tanpa sengaja,
Dia menginjak ranting yang patah, krek, bunyi rantingnya. Kang Maman langsung menoleh ke arah suara itu. Wajahnya penuh kengerian, tetapi tak ada yang lebih menyeramkan daripada tatapan matanya yang bertemu dengan Andi. Namun, alih-alih marah atau panik, Kang Maman hanya berbisik, "Andi, kau tidak seharusnya melihat ini." Andi berlari secepat mungkin, tak peduli pada ranting atau semak yang menggores kakinya. Dia hanya ingin menjauh dari gerobak bakso itu, dari Kang Maman, dan dari makhluk mengerikan yang baru saja dilihatnya. Sesampainya di rumah, dia mengunci pintu, tubuhnya gemetar hebat. Namun, satu pertanyaan terus menghantuinya. Apa yang sebenarnya telah dilakukan Kang Maman? Malam setelah kejadian mengerikan itu, Andi tidak bisa tidur. Bayangan makhluk hitam besar dengan mata merah menyala terus menghantui pikirannya. Suara tawa makhluk itu masih terngiang, dan wajah Kang Maman yang penuh ketakutan tak bisa ia lupakan. Andi menggigil di balik selimutnya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun, luka-luka kecil di kakinya akibat lari terburu-buru semalam menjadi bukti bahwa semua yang ia alami benar-benar nyata. Keesokan harinya, suasana desa terasa aneh. Tidak ada yang membicarakan Kang Maman atau gerobak baksonya. Orang-orang tetap beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, Andi menyadari sesuatu. Beberapa orang yang biasanya membeli bakso Kang Maman tidak tampak dimanapun. Bahkan, tetangga sebelah rumahnya, Pak Raji, yang selalu makan bakso setiap malam, tidak terlihat sejak pagi. Andi berusaha bertanya pada orang-orang, tapi jawabannya selalu sama. Pak Raji mungkin sedang ke sawah, atau, dia pasti sedang ke kota. Namun, firasat buruk Andi semakin kuat. Tidak mungkin semua orang berpura-pura tidak tahu. Malam harinya, Andi memberanikan diri menemui Danu di rumahnya. Danu, yang awalnya sok berani, tampak jauh lebih ketakutan. Wajahnya pucat, dan matanya tampak seperti orang yang kurang tidur. "Kita harus bicara, Dan," kata Andi dengan suara bergetar. "Ada yang tidak beres." Danu mengangguk, suaranya parau. "Aku tahu. Aku juga merasakannya, tapi aku tidak mau terlibat lagi. Andi, apapun yang kau rencanakan, aku tidak ikut." Andi mencoba meyakinkan Danu, tapi sia-sia. "Aku tidak mau mati, Andi," kata Danu sebelum menutup pintu rumahnya. Lupakan saja semua ini. Meski sendirian, Andi memutuskan untuk kembali ke tempat gerobak Kang Maman. Pukul 11 malam, alun-alun desa gelap dan sepi. Tidak ada suara, hanya desir angin yang dingin menusuk kulit. Namun, yang membuat Andi terkejut, gerobak Kang Maman masih ada di sana. Tidak terbakar seperti yang ia bayangkan, tapi tetap berdiri seperti malam-malam sebelumnya. Dengan langkah hati-hati, Andi mendekati gerobak itu. Bau anyir yang mengerikan menyeruak dari arah gerobak, membuat perutnya mual. Saat ia mendekat, ia melihat mangkuk besar yang sama seperti malam sebelumnya. Kain hitam yang menutup mangkuk itu sudah basah oleh cairan merah pekat. Tiba-tiba terdengar suara tawa lirih dari arah belakang gerobak. Andi membeku. Suara itu terdengar seperti Kang Maman, tapi berbeda, lebih serak, lebih dingin. "Kau kembali, Andi." Suara itu bergema. "Aku tahu kau akan kembali." Andi berbalik dengan cepat, dan di sana, dalam gelap, ia melihat sosok Kang Maman. Tapi ini bukan Kang Maman yang ia kenal. Wajahnya hancur, kulitnya mengelupas, dan matanya berlubang, hanya menyisakan kehampaan yang hitam.
Kenapa kau kembali, Andi? Tanya sosok itu. Suaranya seperti campuran tawa dan tangisan. Apa kau ingin tahu rahasianya? Andi mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Apa yang kau lakukan, Kang? Tanyanya, meski ia tahu jawabannya akan mengerikan. Kang Maman tersenyum, senyum yang mengerikan. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Tapi mereka tidak pernah memberitahuku betapa mahal harganya. Sebelum Andi bisa berkata apa-apa, udara di sekitarnya berubah, angin dingin berembus kencang, dan sosok hitam besar yang sama seperti malam sebelumnya muncul di belakang Kang Maman. Sudah cukup, Maman. Suara makhluk itu bergema. Kau telah gagal membawa persembahan. Kang Maman jatuh berlutut, menangis. Tolong, jangan ambil nyawa mereka. Ambil aku saja. Makhluk itu tertawa, suara yang menggema dan membuat bumi seolah bergetar. Nyawamu tidak cukup, Maman. Kau tahu aturan permainan ini. Andi ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa menyaksikan saat makhluk itu meraih tubuh Kang Maman dengan cakar besarnya dan menariknya ke dalam kegelapan. Teriakan Kang Maman bergema di malam yang sunyi, sebelum akhirnya segalanya menjadi hening. Namun, Andi merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Makhluk itu kini berbalik menatapnya. Kau telah melihat terlalu banyak, Andi, kata makhluk itu. Sekarang, giliranmu. Sebelum Andi bisa berteriak, segalanya menjadi gelap. Pagi harinya, desa kembali gempar. Tidak ada yang menemukan Kang Maman atau Andi. Gerobak bakso yang malam sebelumnya masih ada, kini telah lenyap tanpa jejak. Warga hanya menemukan bercak darah di tanah dan aroma anyir yang masih tertinggal di udara. Danu, yang mendengar berita itu, hanya bisa menangis dalam diam. Ia tahu Andi telah mengorbankan segalanya. Dan malam-malam berikutnya, Danu sering mendengar suara bisikan di telinganya. Kau yang berikutnya. Sudah seminggu berlalu sejak Andi menghilang di malam penuh kengerian itu. Desa masih diliputi suasana mencekam, meski penduduknya berusaha menjalani hidup seperti biasa. Tidak ada yang berani membicarakan gerobak bakso Kang Maman atau kemana perginya Andi. Semuanya hanya ingin melupakan, seperti bencana yang harus dikubur dalam-dalam. Namun, Danu tidak bisa melupakan. Malam-malamnya diisi mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Di setiap mimpinya, dia melihat sosok Andi berdiri di tengah kegelapan, tubuhnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya terus bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Suatu malam, Danu tidak tahan lagi. Ia duduk di ranjang, menggigil ketakutan, tetapi hatinya terus digerogoti rasa bersalah. Aku meninggalkan Andi sendirian, pikirnya. Tapi ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu bukan salahnya. Andi yang bersikeras dan Danu memilih untuk selamat. Namun, malam itu berbeda. Tepat pukul 3 dini hari, terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Suara itu perlahan, tetapi terdengar jelas di rumah yang sunyi. Danu langsung terbangun. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang akan datang di jam segini? Dengan langkah gemetar, ia turun dari ranjang dan berjalan menuju pintu. Siapa di sana? Tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya kesunyian. Namun, suara ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Tok, tok, tok. Danu meraih pisau dapur yang tergeletak di meja dekat pintu. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu perlahan.
Di depan pintu, berdiri seseorang yang tidak asing. Itu Andi. Tapi ada yang salah. Andi? Suara Danu nyaris tidak keluar. Andi berdiri diam di depan pintu. Tubuhnya kurus kering, bajunya compang-camping, dan kulitnya pucat seperti mayat. Namun yang paling menyeramkan adalah matanya. Mata Andi tidak lagi berisi kehidupan, hanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Aku kembali, Danu. Suara Andi serak, hampir seperti bisikan. Kenapa kau meninggalkanku? Danu mundur, tubuhnya gemetar. Andi, kamu masih hidup? Andi tersenyum, tapi senyumnya tidak seperti dulu. Senyumnya dingin, menyeramkan. Hidup? Andi tertawa kecil. Tidak, Danu. Aku tidak hidup. Aku diambil, tapi aku berhasil kembali karena aku membawanya bersamaku. Seketika, hawa dingin menyelimuti ruangan. Danu merasakan napasnya membeku. Angin dingin berembus masuk ke dalam rumah, membawa aroma busuk yang memualkan. Dari belakang Andi, muncul sosok besar dengan mata merah menyala, makhluk yang sama yang mereka lihat malam itu. Makhluk itu menunduk, menatap Danu. Kau meninggalkannya? Suara makhluk itu menggelegar, memenuhi ruangan. Sekarang, kau akan menemaninya. Danu ingin berlari, tapi kakinya terasa seperti tertancap di lantai. Andi melangkah masuk, perlahan, matanya yang kosong terus menatap Danu. Aku merasakan kegelapan, Danu, bisiknya. Aku merasakan dingin, kesakitan, dan mereka akan merasakannya juga. Makhluk itu mendekat, tangan berjalin cakar meraih Danu. Sudah waktunya, kata makhluk itu. Danu menjerit, tetapi suaranya tenggelam dalam kegelapan. Keesokan harinya, warga desa menemukan pintu rumah Danu terbuka. Tidak ada jejak Danu, hanya lantai yang basah oleh darah dan bau anyir yang menyengat. Tidak ada yang berani masuk lebih jauh. Mereka tahu sesuatu yang gelap telah kembali. Dan malam-malam berikutnya, di seluruh penjuru desa, orang-orang mulai mendengar ketukan di pintu mereka saat tengah malam. Malam pertama, ketukan terdengar di rumah Pak Sarman, tetua desa. Dia mengira itu hanyalah angin atau mungkin anak-anak yang iseng. Namun, ketika dia membuka pintu, tidak ada siapapun. Udara dingin menyusup masuk, membawa aroma busuk seperti bangkai. Pak Sarman menutup pintu dengan tergesa, tapi malam itu dia tak pernah bisa tidur lagi. Malam kedua, giliran Bu Sri yang mendengar ketukan. Tapi kali ini, suara ketukan itu diiringi dengan suara lirih memanggil, "Bu, buka pintunya, Bu." Suara itu terdengar seperti suara anak kecil, penuh kesedihan. Namun Bu Sri tahu, itu bukan suara anak-anak desa. Dia menahan napas, tubuhnya gemetar, bersembunyi di balik pintu dengan mata tertutup, berdoa agar suara itu segera hilang. Namun suara itu terus memanggil hingga fajar menyingsing. Malam ketiga, ketukan itu sampai di rumah Pak Wira, kepala desa. Dia adalah satu-satunya yang berani keluar dan menghadapi apapun yang menghantui desa ini. Tapi malam itu, ketika ketukan terdengar di pintu rumahnya, sesuatu yang aneh terjadi. Tok, tok, tok. Pak Wira, yang dikenal pemberani, merasa tubuhnya membeku. Seperti ada yang menahan kakinya untuk melangkah. Istrinya, Bu Lastri, berbisik ketakutan. "Jangan buka pintunya, tolong, Pak, jangan buka." Tapi ketukan itu terus berlanjut. "Pak Wira, buka pintunya, ini aku, Andi." Suara itu membuat darah Pak Wira membeku. Suara Andi.
Anak yang selama ini dianggap hilang. Tapi bagaimana mungkin Andi sudah lama menghilang, dan jika itu benar dia, mengapa suaranya begitu datar, tanpa emosi? Pak Wira berusaha menenangkan diri. Andi, kalau itu kau, kenapa kau datang malam-malam begini? Tanyanya, suaranya gemetar. Pak, aku kedinginan. Suara itu memohon. Aku ingin pulang, namun Pak Wira merasa ada yang salah. Kau sudah mati, Andi. Kami tahu itu. Kau seharusnya tidak kembali. Katanya tegas. Suasana hening. Tidak ada suara apapun selama beberapa detik. Lalu, tawa itu terdengar tawa dingin dan mengerikan. Kau pintar Pak Wira, tapi itu tidak cukup. Tiba-tiba, jendela rumah bergetar hebat, seperti ada yang menghantamnya. Angin kencang berembus masuk dari celah-celah, membawa aroma anyir yang lebih menyengat. Pak Wira mencoba menutup jendela, tapi ia melihat sesuatu di luar. Sosok tinggi dengan mata merah menyala, berdiri di depan rumahnya. Makhluk itu tersenyum. Giliranmu sudah dekat, katanya dengan suara bergaung. Ketika kau mendengar ketukan lagi, itu akan menjadi yang terakhir. Pak Wira terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Istrinya menjerit, memeluknya erat. Tapi ketukan itu sudah berhenti. Malam itu menjadi malam paling panjang bagi mereka berdua. Pagi harinya, desa semakin diliputi ketakutan. Semua orang tahu cerita ketukan itu, tapi tidak ada yang berani membicarakannya di luar. Pak Wira, yang biasanya tegar, terlihat lesu, seolah-olah sudah menyerah pada hidup. Warga mulai berbisik-bisik, mencari jawaban. Namun ada satu orang yang tidak menyerah. Burini, dukun tua desa. Dia mendatangi rumah Pak Wira, membawa segenggam bunga dan dupa. Ini sudah terlalu jauh, katanya. Roh jahat itu harus diusir. Burini menyalakan dupa dan mulai berdoa, mengucapkan mantra kuno untuk mengusir kegelapan. Tapi sebelum dia selesai, angin kencang bertiup, memadamkan dupa, dan suara tawa menggelegar memenuhi ruangan. Kau pikir bisa mengusirku? Suara itu berkata, aku di sini untuk menjemput semuanya. Burini terdiam, wajahnya pucat pasi. Ini bukan roh biasa, bisiknya. Ini adalah kutukan pesugihan, dan kita sudah terlambat. Malam itu, suara ketukan kembali terdengar. Tapi kali ini, ketukan itu bergema di seluruh desa. Tok, tok, tok. Suaranya terdengar dari setiap pintu, setiap jendela. Semua orang mendengarnya, dan semua tahu tidak ada yang bisa selamat. Di rumah Pak Wira, kepala desa, suasana tidak kalah mencekam. Pak Wira duduk di kursi, wajahnya pucat dan penuh kecemasan. Istrinya, Bu Lastri, duduk di sampingnya dengan air mata mengalir di pipinya. Mereka tahu, ini adalah malam terakhir. Ketukan itu terdengar lebih keras di pintu mereka. Tok, tok, tok. Kita tidak akan selamat, bisik Bu Lastri dengan suara gemetar. Mereka akan datang. Pak Wira menghela napas, mencoba menenangkan diri meskipun hatinya diliputi ketakutan. Kita harus tetap di sini, katanya, jangan buka pintu, apapun yang terjadi. Namun, suara di luar pintu semakin menyeramkan. Pak Wira, buka pintunya, suara itu memanggil. Suara serak yang terdengar seperti suara Andi, tetapi penuh dengan kehampaan. Kami hanya ingin berbicara. Pak Wira menutup telinganya. Ia tahu, suara itu bukan Andi. Itu adalah sesuatu yang lain. Namun, ketukan itu semakin keras, semakin cepat.
Tok 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 tok. Seolah-olah ada puluhan tangan yang menghantam pintu dengan paksa. Di sisi lain desa, Burini, sang dukun tua, duduk di tengah ruangan gelap, hanya diterangi cahaya lilin. Ia tahu bahwa malam ini adalah puncaknya. Aroma dupa yang terbakar memenuhi ruangan, dan ia terus mengucapkan mantra pelindung. Roh jahat, kembalilah ke tempat asalmu, gumamnya, mencoba mengusir kegelapan. Namun tiba-tiba, lilin padam. Ruangan menjadi gelap gulita, dan suara tawa mengerikan menggema di sekelilingnya. Burini, suara makhluk itu berbisik. Kau terlalu tua untuk melawan kami. Angin dingin menyusup ke dalam ruangan, meniupkan bau busuk yang menyengat. Burini merasakan sesuatu mengelilinginya. Aku tidak takut padamu, katanya, meskipun suaranya gemetar. Makhluk itu muncul di depannya, mata merah menyala menatap Burini dengan kejam. Tidak ada yang bisa mengusirku, kata makhluk itu dengan suara bergema. Aku akan mengambil semuanya. Sementara itu, di rumah-rumah warga, ketukan itu semakin keras, diiringi dengan suara jeritan dan tangisan yang menggema di seluruh desa. Beberapa orang mencoba lari keluar rumah, tapi begitu mereka membuka pintu, kegelapan menyergap mereka. Suara tawa dan teriakan mengerikan terdengar di mana-mana. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Di tengah kekacauan, Danu tiba-tiba muncul di jalan desa dengan mata kosong dan tubuh yang berlumuran darah. Dia berjalan perlahan, diikuti oleh sosok-sosok gelap yang menyeret tubuh mereka di belakangnya. Warga yang melihat hanya bisa menjerit ketakutan. Danu? Tanya seorang wanita sambil menangis. Tapi Danu tidak menjawab. Dia hanya terus berjalan, seolah-olah berada di bawah kendali sesuatu yang jauh lebih kuat. Di rumah Pak Wira, ketukan di pintu tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi, mencekam. Pak Wira dan Bu Lastri saling berpandangan. Mungkin mereka sudah pergi? Bu Lastri berbisik penuh harap. Namun, harapan itu hancur saat suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Pak Wira, suara itu memanggil dari belakang mereka. Mereka berbalik, dan di sana berdiri Andi, tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya hitam legam. Kau seharusnya tidak meninggalkanku, kata Andi, dengan senyum yang mengerikan di wajahnya. Pak Wira menjerit, dan itu adalah suara terakhir yang terdengar malam itu. Pagi harinya, desa menjadi sunyi. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Rumah-rumah kosong, pintu-pintu terbuka lebar. Bau anyir menyengat udara pagi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada semua penduduk desa. Mereka lenyap tanpa jejak, seperti ditelan kegelapan. Hanya satu hal yang tersisa di tengah alun-alun desa, gerobak bakso Kang Maman yang berlumuran darah, dengan mangkuk besar di atasnya. Di dalam mangkuk itu, ada kepala manusia yang tak bisa dikenali lagi. Dan di mangkuk itu tertulis dengan darah, kalian akan selalu kembali.